bahasa pemrograman. Nah, untuk coding sendiri yaitu proses atau kegiatan pengolahan ide yang dituliskan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Tujuannya penulisan coding ini adalah untuk berinteraksi dengan komputer sehingga komputer dapat menjalankan instruksi yang diberikan. Seperti kita berbicara dengan manusia pada umumnya, untuk coding ini kita harus berbicara dengan komputer yang tentunya membutuhkan bahasa sendiri seperti itu. Jadi coding ini adalah proses kita memberikan perintah atau memberikan instruksi kepada komputer dengan menyusun kode-kode atau perintah tertentu yang bisa dipahami oleh komputer sehingga komputer itu bisa memahami dan menjalankan apa yang kita inginkan seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar coding? Nah, yang pertama, tentunya agar kita bisa mengasah kemampuan critical thinking dan juga problem solving. Untuk coding sendiri, kita harus, karena kita harus menyampaikan instruksi dan juga perintah ke komputer, jadi kita harus menyusun perintah tersebut sebaik mungkin agar dapat dipahami oleh komputernya. Karena itu kita dapat melatih critical thinking dan juga kadang dalam coding itu kan kadang ada error atau mungkin codingnya nggak jalan. Nah, karena itu kita juga dilatih untuk memecahkan masalah atau dilatih problem solving seperti itu. Selanjutnya yaitu melatih ketelitian, karena kalau untuk coding sendiri kalau tidak teliti bisa error atau codingnya nggak jalan kayak gitu. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu membangkitkan kreativitas. Nah, untuk membuat animasi atau membuat game sendiri, kita harus memiliki kreativitas. Jadi coding ini juga bisa membantu mengembangkan kreativitas yang kita punya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentunya mengikuti kemajuan zaman. Nah, di zaman yang teknologi semakin maju ini, tentunya kita juga harus mengikuti untuk bisa memudahkan kita ke depannya. Antara lain caranya yaitu kita belajar mengenai coding. Selanjutnya ini contoh animasi metamorfosis kata yang saya buat, yang nanti akan saya jelaskan di aplikasi Scratch-nya. Nah, ini adalah sprite atau animasi yang saya masukkan di codingan saya. Selanjutnya saya akan berlanjut ke aplikasi Scratch. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang codingnya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu project yang telah saya buat. Oke, jadi ini adalah project animasi interaktif yang saya buat mengenai metamorfosis kata. Untuk menjalankannya, yang pertama yaitu perintahnya mengeklik bendera hijau, kemudian kita klik start. Selanjutnya ini adalah halaman untuk penjelasan apa itu metamorfosis. Metamorfosis sendiri yaitu perubahan bentuk secara bertingkat yang dialami oleh beberapa hewan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya yaitu hewan katak. Setelah menetas dari telur, katak itu tidak langsung berbentuk seperti katak dewasa. Jadi katak bermetamorfosis untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, tahap metamorfosis sendiri ada dalam 5 fase, yaitu yang pertama telur, kecebong, berudu, katak muda, dan yang terakhir katak dewasa. Selanjutnya, untuk mengetahui detail dari setiap fase, kita bisa klik dari setiap gambar fase-fase berikut. Yang pertama yaitu telur terlebih dahulu, kita klik. Nah, telur ini adalah metamorfosis katak yang pertama, dimulai dari telur yang telah dibuahi, kemudian setelah katak betina bertelur, nantinya telur tersebut akan mengapung di atas air yang bentuk telurnya ini seperti gumpalan atau seperti gel. Setelah itu, telur akan menetas menjadi berudu. Selanjutnya kita lanjut ke berudu, kita klik berudu sendiri. Setelah telur menetas, bentuknya itu seperti ikan berukuran kecil. Dalam fase ini, katak masuk ke dalam tahap metamorfosis menjadi berudu atau kecebong. Pada awalnya, kecebong tidak memiliki kaki, namun sudah memiliki insang agar bisa bernapas di dalam air. Selanjutnya, kita lanjut, yaitu berudu berkaki. Nah, seiring berjalannya waktu, berudu atau kecebong ini mulai menumbuhkan kedua kakinya di belakang yang bisa digunakan untuk melompat atau berenang.
Mula-mula yang tumbuh itu 2 kaki belakang terlebih dahulu, kemudian lanjut ke 2 kaki depan. Nah, walau sudah mulai terlihat seperti seekor katak, tetapi kecebong ini masih memiliki ekor yang sangat panjang. Selanjutnya yaitu katak muda. Untuk fase katak muda ini, di tahap ini kedua kaki depannya sudah tumbuh sempurna dan ekor yang panjang tadi di berudu sudah mulai memendek. Setelah ekor katak tinggal sedikit, kecebong mulai berubah menjadi katak muda. Saat menjadi katak muda, akhirnya katak bisa melompat dari air ke tanah untuk pertama kalinya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tahap katak dewasa. Tahap katak dewasa ini, di tahap ini katak sudah tidak memiliki ekor sama sekali. Lalu katak akan mulai memakan serangga dan bukan tanaman dan air, seperti ketika masih menjadi kecebong. Katak muda sendiri untuk mengalami pertumbuhan menjadi katak dewasa itu memerlukan waktu sekitar 2-4 tahun. Nah, dalam tahap ini katak dewasa sudah bisa berkembang biak dan menghasilkan sel telur. Lalu sel telur inilah yang akan meneruskan kehidupan katak ke depannya. Selanjutnya, next, untuk animasi dari saya sudah selesai. Selanjutnya akan saya tunjukkan proses codingnya. Nah, ini adalah project coding yang saya gunakan untuk membuat animasi metamorfosis katak tadi. Sebelum saya menjelaskan project codingnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Scratch terlebih dahulu. Nah, Scratch ini tidak seperti coding yang mungkin saat kita mendengar kata coding, yaitu kita bisa di otak kita itu muncul kayak hal-hal yang sangat rumit dan mungkin hanya di komputernya hanya menampilkan angka atau huruf kayak gitu. Nah, di Scratch ini sangat berbeda karena seperti yang kita lihat, kita melihat berbagai macam bentuk dan juga warna. Dan untuk membuat program Scratch ini, kita hanya perlu melakukan drag and drop. Seperti ini contohnya, kita hanya perlu seperti memasang puzzle seperti itu. Dan bisa dihapus kapanpun dengan mudah saat mungkin kita melakukan kesalahan kayak gitu. Selain itu, di Scratch ini yang pertama ada fitur backdrop. Backdrop ini yaitu latar belakang atau tampilan dasar untuk coding kita seperti itu. Untuk backdrop sendiri, kita di Scratch ini disediakan backdrop di Scratch. Selain backdrop yang ada di Scratch, kita juga bisa upload backdropnya dari komputer sendiri. Selain itu yang di sini yaitu namanya sprite. Sprite ini itu animasi yang bisa kita gunakan untuk membuat codingnya. Seperti contohnya tombol start ini, tombol next, dan juga gambar telur dan gambar katak yang saya gunakan dalam pembuatan animasi tadi. Selanjutnya di Scratch ini selain kita disediakan sprite, kita juga bisa upload dari komputer dan kita juga bisa menggambar sprite kita sendiri. Selain backdrop dan juga sprite, kita di Scratch ini juga disediakan berbagai macam suara. Jadi kita bisa memberikan efek suara yang sudah disediakan di sini. Selain itu kita juga bisa upload dari komputer dan bisa merekam suara kita sendiri. Baik, mungkin itu sekilas fitur Scratch yang sudah saya tunjukkan. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat animasi metamorfosis kata ini. Yang pertama yaitu saya di sini menggunakan mungkin codingan saya ini sangat simpel, jadi tidak memerlukan coding yang aneh-aneh, tapi saya memakai cukup banyak backdrop dan juga cukup banyak sprite. Jadi mungkin codingannya agak banyak, tetapi ini termasuk codingan yang sederhana. Seperti itu. Yang pertama kita pasang backdrop yang pertama. Selanjutnya di sini saya ingin membuat tombol start. Saya upload tombol startnya.
Kemudian untuk codingan tombol startnya yaitu yang pertama perintahnya saat bendera hijau diklik, switch backdrop to backdrop 1. Kemudian start tombol startnya ini ditampilkan di show forever saat kita bisa mengatur di sini untuk misal saat bendera hijaunya diklik itu menampilkan selamanya saat tombol startnya ini saya pencet itu bisa ukurannya menjadi agak kecil kayak ukuran ini. Gitu. Nah, ini pengaturannya ada di sini, yaitu kita bisa seperti kita membuat sebab akibat saat bendera hijau diklik, berarti nanti perintahnya yang muncul yaitu yang saya tuliskan di sini. Nah, ini if touching mouse pointer, jadi saat sprite-nya ini diklik baik melalui mouse atau pointer, nanti size-nya bisa berganti seperti yang sudah saya style di sini. Selanjutnya untuk tombol next. Nah, tombol next ini saya atur sama seperti tombol start, yaitu saat saya tekan itu bisa sprite-nya bisa agak kecil. Nah, ini pengaturannya sama seperti tombol start tadi, yaitu saat disentuh nanti size-nya berubah menjadi seperti yang saya atur. Nah, selain itu kita juga harus mengatur saat backdrop-nya diganti itu untuk sprite ini itu harus dihilangkan atau di-hide. Nah, sprite ini hanya muncul saat di backdrop nomor 2 yang sudah saya setel di sini, yaitu ini, when backdrop switch to backdrop 2, yaitu ditampilkan tombol next-nya. Selain itu, saya juga mengatur suara saat sprite-nya diklik, bisa menampilkan suara pop yang sudah saya atur. Selanjutnya mungkin beralih ke animasi. Yang pertama yaitu telur kata. Nah, telur kata ini saya atur seperti tombol start dan juga tombol next tadi, saat dipencet itu bisa mengecil dan juga bisa beralih ke backdrop yang lain. Nah, pengaturannya itu di sini. Ini dapat diatur saat backdrop beralih ke backdrop 4. Nanti sprite telurnya ini ditampilkan, yaitu show. Bisa kita lihat di sini. Mungkin saya coba untuk membuatnya lagi, untuk menunjukkan drag and drop-nya. Yang ini, when backdrop switch to backdrop. Kita atur backdrop 4. Kemudian telurnya ditampilkan. Bisa lihat di sini. Kemudian kita atur selamanya forever size-nya diganti. Untuk size yang pertama itu size. Nah, ini kita bisa mencari pengaturannya di operator. Yang pertama kita atur ukurannya 30, terus kita atur di sini lux-nya. Nah, kita atur size-nya. Oh, kita harus menambahkan ini lagi, apa? Ini untuk mengatur ukuran awalnya. Kemudian kita atur. Jadi kita berikan pengaturan lagi if misal kita mau saat telurnya itu
dipencet itu bisa berubah ukurannya. Jadi kita kasih pengaturan di sini saat dipencet if touching jika spreadnya disentuh oleh mouse atau pointer, nanti ukurannya bisa berubah. Kita atur ukurannya. Nah, seperti tadi kita tambahkan dari operator untuk kita mau mengatur ukurannya seberapa besar. Gitu. Pengaturannya ada di sini, kita atur size-nya. Kemudian misal kita mau bertambah, size-nya berkurang, maaf, ini, oh benar-benar, ini udah berkurang 5 cm. Seperti itu. Jadi saat kita sentuh, bisa agak mengecil sedikit ukurannya saat tersentuh. Kemudian ini kita ada pengaturan saat sprite-nya diklik, yaitu muncul suara pop, kemudian ditunggu 0,2 menit, kemudian backdrop-nya bisa beralih ke backdrop 5. Kemudian untuk sprite telur sendiri ini disembunyikan. Nah, sudah beralih ke backdrop selanjutnya. Kemudian mungkin saya akan menunjukkan bagaimana untuk mengatur animasi yang bergerak seperti ini. Nah, untuk pengaturannya sendiri, nah, saat yang pertama tadi saya program dari sini, yaitu saat ini diklik, saat sprite kata dewasa ini diklik, itu akan broadcast ke kata makan. Jadi saya atur ke kata makan tadi. Jadi saat diklik, nanti akan muncul katanya, dan saat menerima broadcast ini, itu langsung diatur switch backdrop to backdrop 9, kemudian ditunjukkan katanya di show, kemudian di set forever next costume. Jadi saya sudah upload sprite-nya ini, itu memiliki banyak kostum atau di sini banyak tampilannya. Jadi nanti tampilannya bisa diubah-ubah, bisa seperti terlihat katanya sedang memakan lalat, seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi penyampaian materi dari Kak Dara. Apabila dari para hadirin ada yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat dari Zoom ini atau bisa on-mic secara langsung. Oke, kalau belum ada, saya mau ini nambahin teman-teman. Jadi yang disajikan oleh Dara adalah bentuk animasi atau bisa digunakan untuk present atau apa ya, animasi slide atau presentasi seperti biasa ya. Dan ini sebenarnya kalau hanya mengacu pada presentasi slide yang bergeser atau interaktif, itu kan banyak software ya, atau banyak platform. Misalnya bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Google Slide, atau pakai Canva. Kalau target belajarnya atau target produknya itu hanya di animasi. Tetapi dengan Scratch 3.0 disebutnya. Kenapa Scratch 3.0? Karena itu versi yang terbaru. Jadi Scratch-nya itu ada yang versi 1. Rada mirip tapi beberapa coding sudah berubah gitu. Jadi lebih baik pakai yang 3.0. Nah, coding Scratch 3.0 ini yang
bisa memfasilitasi proses anak-anak, terutama jika di sini adalah yang hadir Bapak Ibu guru atau teman-teman mahasiswa, proses anak untuk mengenal konsep real programming atau programming yang beneran gitu. Memang real. Jadi konsep if else atau mana ya yang if else ya. Coba Mbak Dara ditunjukkan mana yang ada coding if touching atau if apa gitu. Enggak di ininya, di sprite-nya yang sudah punya coding itu yang mana? Yang berkata mungkin ya atau start itu juga ya. Nah, itu if touching. Nah, if itu kan dalam bahasa Indonesia kan jika. Jika touching, jika menyentuh pointer maksudnya diklik maksudnya. Jika diklik then maka, jika maka. Jadi itu logiknya atau logika yang berlaku di programming. Jadi misalnya nih mau bikin apps, codingnya misalnya di apps atau websitenya ini YouTube deh, atau Zoom aja deh sekarang ya. Zoom kan di tampilan depannya, istilahnya itu di front end atau UI UX, tampilan depan tuh untuk teman-teman di sini di Zoom itu kan ada satu kotak share screen, kemudian sebelah kanannya kotak kita, gambar orang, ya. Kemudian di bawah kan ada mute, ada mic, ada video, ada dan lain-lain. Itu misalnya kita mau nge-mute kan kita harus nempel dulu tuh, klik gitu kan. Nah, itu tidak sekedar klik aja. Gimana caranya ketika si button tombol mic ini diklik maka suaranya hilang gitu. Nah, itu ada codingnya. Nah, cara berpikirnya sama dengan ini yang tombol startnya bikinan Mbak Dara. Jadi jika start ini diklik, maka akan terjadi perubahan. Jika nggak diklik ya nggak terjadi apa-apa. Nah, itu jadi semua bahkan nanti kalau teman-teman di sini mendalami, nggak sampai mendalami sih, belajar beberapa coding yang bikin apps. Apps itu aplikasi ya. Aplikasi itu misalnya apa? WhatsApp, Gojek, yang di HP itu ya. Rata-rata apps itu di mobile, di HP. Atau belajar bikin website, sampai yang coding yang ngetik banget ya. Kalau yang ditampilkan sekarang itu adalah visual programming atau visual coding. Jadi visual yang apa namanya coding yang sudah disajikan dalam bentuk kode-kode visual gitu. Istilahnya visual programming. Tapi kalau sudah naik kelas, ibaratnya sudah pengen menekuni lagi banget belajar codingnya, kalau di hashtag coding itu biasanya usia 4 SD ke atas. Sudah siap nih belajar codingnya sambil ngetik gitu ya. Ngetik sendiri, mulai dari bikin website atau bikin apps. Nah, itu pasti kalau sudah sampai bisa jadi satu website atau jadi satu prototipe-nya apps gitu ya, nggak sampai ke launching ke Google Play Store atau App Store dulu, itu nanti kalau sudah belajar itu seperti yang saya alami, kalau melihat website baru, melihat apps baru, itu pasti langsung waspada, mana nih tombolnya nih, gitu. Tombolnya mana ya, jadi tahu. Jadi nggak gaptek gitu. Kalaupun nggak kelihatan sama sekali, sudah tahu polanya. Mungkin diketuk, mungkin ada 3 titik, mungkin ada 3 layer. Kalau 3 layer itu namanya kalau di web itu di icon untuk desain tampilan IT gitu ya atau programming itu disebutnya burger gitu ya. Jadi ada istilah-istilahnya itu standar. Umum maksudnya kok standar. Jadi umum. Jadi kita kepo ke apps tidak hanya misalnya TikTok ya, ada TikTok baru nih, terus kepo langsung bikin konten aja gitu. Kalau saya sudah nggak gitu, jadi gimana dia membuat tampilan awal, gimana dia meletakkan button-button login, daftar, register, kemudian gimana plus apa itu bikin video itu gimana caranya itu orang awam ngerti nggak gitu. Nah, semakin gampang
ibaratnya kita dulu belajar di Apple Dev Academy itu, kalau nenek-nenek aja bisa pakai TikTok sendiri misalnya, itu berarti hebat yang bikin apps-nya gitu. Misalnya gitu. Berarti pinter nih yang bikin, karena dia bisa sesederhana mungkin, nggak ruwet, orang nggak tahu, nggak perlu baca instruksi misalnya, itu udah tahu, oh ini ada tombol plus, oh berarti ditambah, oh suaranya kok nggak ada, oh ada gambar seperti corong yang volume, kayak gitu. Nah itu semua disajikan untuk anak-anak dan pemula di Scratch ini dalam bentuk visual, dalam bentuk kode blok, warna-warni, dan juga dalam bisa di-insert kayak semua yang ditampilkan oleh Dara sekarang itu digambar sendiri oleh Dara. Tapi Mbak Dara bisa tolong tampilkan sprite bawaannya Scratch. Coba biar tahu nanti Scratch itu isinya apa aja sih. Nah, coba gantian sekarang Mbak Dara yang jelasin. Fitur-fiturnya dalemannya Scratch ya, termasuk ada tutorialnya nanti untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali kenal Scratch. Oke, jadi ini itu di Scratch itu sudah disediakan banyak sekali pilihan backdrop dan juga sprite. Contohnya yaitu mungkin kita lihat backdropnya terlebih dahulu, bisa kita lihat di sini. Nah, ini disediakan banyak sekali backdrop dengan berbagai tema juga, jadi kita juga bisa langsung memakainya dari Scratch-nya, atau mungkin kalau tidak ada dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, bisa upload dari laptop seperti itu. Di sini ada fitur untuk upload-nya. Selanjutnya yaitu sprite. Ini sprite-nya disediakan juga berbagai macam dari Scratch-nya dan juga dari berbagai tema juga. Ada binatang dan lain-lain. Nah, kalau semisal ada yang tidak sesuai, kita ingin mengupload sendiri juga bisa dari laptop, dan juga kita bisa menggambar sendiri. Untuk menggambarnya ada di sini yaitu kostum, kita bisa mulai mendesain atau menggambar di sini. Jadi bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin untuk pemula mungkin bisa dicoba yang pertama, mungkin kita pakai sprite yang kata. Mungkin misal kita pengen katanya ini itu bisa ngomong gitu. Jadi misal saat diklik katanya ngomong, kita bisa mengatur. Ini mungkin pengaturannya saya hapus terlebih dahulu ya, yang pertama biar bisa dilihat. Misal katanya mau ngomong, saya copot terlebih dahulu. Nah, misal kita pengen katanya saat diklik itu bisa menampilkan suara pop, bisa kita cari suaranya. Sound-nya di sini start sound pop. Untuk pilihan suaranya juga kita bisa record sendiri atau bisa memilih dari sini. Jadi sudah disediakan berbagai macam suara, terutama suara animal dan juga suara-suara seperti pop dan lain-lain yang biasa digunakan dalam coding atau dalam game seperti itu. Kemudian setelah kita pilih suaranya, kita juga bisa menambahkan looks, misal katanya ngomong hello gitu. Kita bisa set katanya bisa ngomong hello dalam 2 detik. Bisa katanya ngomong hello. Selain itu, kalau misal kita ingin hello-nya itu bertahan lama, kita cukup di set yang say hello, tidak perlu di set untuk waktunya yang 2 detiknya ini. Seperti itu. Selanjutnya ini untuk warna-warnanya sendiri memiliki fungsi-fungsi sendiri. Yang pertama yaitu event ini yaitu seperti perintah.
semisal kayak saat bendera hijau diklik, saat space key press, saat spreadnya diklik, dan lain-lain ada di sini. Kemudian yang pertama ini yang warna biru itu motion. Jadi kita bisa mengatur untuk pergerakan katanya kayak gitu, atau pergerakan sprite-nya. Semisal saya mau coba ini biar katanya bergerak. Kita bisa set pergerakannya di sini. Misal kita coba bergeraknya di sini, kita lihat ini 105 dan 100 minus 105 di X-nya dan minus 118 di Y-nya, bisa kita atur di sini. Jadi bisa kita tulis. Kita coba, kita kembalikan dulu. Kita coba lagi apakah bisa. Kita klik. Nah, katanya bergerak seperti itu. Selanjutnya untuk yang warna ungu ini, looks atau kelihatannya, kita bisa mengubah size atau membuat sprite-nya itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Bisa juga next kostum ini untuk semisal kita membuat agar animasinya bergerak. Jadi kita membuat banyak kostum seperti contohnya sprite yang ini, itu banyak kostumnya. Jadi ada gambar-gambar selanjutnya yang bisa kita atur agar terlihat animasinya ini bergerak. Selanjutnya sound ini untuk menambahkan suara. Event tadi untuk perintahnya. Kontrol ini bisa kita buat mengatur misal saat ini tadi contohnya saat katanya diklik. Misal kita mau katanya tidak langsung mengeluarkan suara, bisa ditunggu 1 detik kayak gitu. Jadi ini untuk kontrolnya. Kita juga bisa kontrol misal mau katanya selamanya forever bilang hello juga bisa kayak gitu. Di sini juga ada if seperti tadi tombol start, yaitu saat if tombol startnya diklik, yaitu maka then apa yang terjadi kayak gitu. Untuk sensing ini, jadi ini pengaturan dari kelanjutan dari yang kontrol ini. Jadi bisa kita masukkan di sini. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang operator dan juga variabel ini bisa kita gunakan untuk penjumlahan atau mungkin belajar matematika seperti saat membuat game, saat kita ingin membuat skornya bisa bertambah gitu. Kita bisa menggunakan operator dan juga variabel. Mungkin itu sekilas dari fitur-fitur yang ada di Scratch. Nah, baiklah. Terima kasih Mbak Dara bantuin saya untuk menjelaskan. Untuk teman-teman yang hadir hari ini, boleh saya tahu bisa ketik di kolom komentar atau chatting, namanya ada nama, profesinya apa, misalnya guru atau mahasiswa gitu. Kemudian apakah sudah pernah membuat proyek dengan Scratch ini atau belum gitu ya? Sudah atau belum? Jadi nama misalnya Henny, kemudian guru, lalu sudah. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Baik, untuk Mbak Dara sendiri ini kan dari mahasiswa jurusan biologi. Apa sudah pernah belajar coding sebelumnya? Sebelumnya belum pernah, baru kali ini belajar menggunakan Scratch. Untuk coding yang lain juga belum pernah. Belum pernah ya. Tapi denger, maksudnya istilah coding udah tahu gitu. Ya, sudah tahu, Bu. Apa? Coding ada Proses untuk seperti bahasa pemrograman gitu. Jadi kita menyusun kode-kode atau perintah yang kita gunakan agar komputernya itu mau menuruti apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, sebenarnya sebentar. Ini ada yang saya tampilkan live di IG dan ada yang jawab Ibu Dinarti, IRT belum, itu yang hadir ya. Untuk yang teman-teman di Zoom silakan menulis di chat komentar.
Jadi supaya tidak bingung juga antara coding dengan programming itu apa gitu. Coding apaan, programming apaan. Sebenarnya coding itu hanya satu bagian dari proses programming atau proses project development, gampangnya gitu ya. Jadi yang bisa dibuat dengan program atau pemrograman itu banyak. Misalnya game, website, aplikasi atau apps, kemudian software ya. Software macam-macam misalnya punya perusahaan besar atau toko gitu ada kasir, kemudian kasirnya langsung otomatis sekarang kan gitu ya. Bisa bayar pakai QRIS kayak kayak gitu. Nah, itu kan ngoding programming juga di dalamnya. Di satu bentuk utuh itu disebutnya project. Nah, project itu ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah ide, idenya dulu. Idenya misalnya mau bikin apa itu platform yang bisa bikin anak-anak ngerti coding rada gampang apa ya ini. Misalnya ini gambarannya saya mau bikin software mirip Scratch nih misalnya gitu. Atau kira-kira mungkin pemikirannya pengembangnya Scratch itu kayak dulu mungkin gini, gimana ya ngajarin anak-anak ya gitu. Oh, pakai coding ngetik aja misalnya. Waduh, kesulitan nanti anaknya stres duluan belum ngoding. Apa ya? Oh, yang warna-warni aja, yang kotak-kotak kayak main Lego misalnya. Ini gambaran kira-kira ya. Skenario kira-kira dari saya. Nah, itu dari ide, itu tahap project development itu dari ide. Yang kedua setelah di ide, oke, ide itu biasanya kalau bikin coding bikin project itu biasanya satu tim rata-rata. Tapi sekarang mulai banyak yang solo atau sendirian gitu ya, indie developer dan lain-lain. Jadi semuanya dipikir sendiri, di coding sendiri dan lain-lain sendiri gitu. Tapi biasanya satu tim. Ide udah dikumpulin, kemudian dipilih satu prosesnya. Yang kedua adalah desain. Desain itu dioret-oret dulu. Jadi di hashtag coding juga anak-anak diajarin atau diberitahu ya. Tapi saya belum bisa sampai mempraktekkan karena terbatas waktu kelas online, terbatasnya. Jadi dikasih tahu kira-kira apa yang coba kamu gambarannya gitu. Kalau orang dewasa lebih cepat. Dicoret-coret di kertas ataupun misalnya Dara ini sebelum yang ditampilkan di layar pasti dia oret-oret dulu tuh di paper apa namanya paper apa ya di buku ya jadi di bulat misalnya cebong habis ini berudu habis berudu jadi kata ini jadi ini kayak gitu ya ini ngertinya apa sudah desain bagus sudah kemudian bikin prototipenya kira-kira ini macam-macam prototipe itu bisa pakai kertas aja nanti kita gunting tempel jadi apa yang saya gambarkan itu nanti bisa diproyeksikan ke teman-teman yang guru terutama jadi belajar coding itu tidak hanya 100% pakai gadget tok gitu tapi kita blended ya gabung dengan kegiatan sekolah biasa aja, menulis, menggambar, menggunting, menempel, nah itu bisa. Nah itu prosesnya seperti ini nanti bisa diterapkan. Jadi bikin prototipe dulu sebelum ngoding. Habis itu develop ngodingnya. Nah developnya itu prosesnya itu yang disebut coding. Nah coding itu kan dari ada code dan ing ya. Jadi kata kerja untuk melakukan sesuatu dengan code itu tadi. Jadi sama seperti dancing gitu kan, sedang menari gitu. Coding sedang menyusun code. Code itu adalah bahasa pemrograman yang dipakai. Yang kita lihat sekarang adalah bahasa pemrograman Scratch, bikinannya Scratch Foundation dari Harvard, MIT Lab, banyak kok. Apa itu namanya? Yang tergabung dengan Yayasan Lifelong Learning dan Scratch Foundation ini. Bahkan materi yang ada di depan teman-teman sekalian adalah yang dipelajari oleh mahasiswa Harvard di materi Introduction to Science yang 0 atau kalau saya asumsikan matrikulasi ya. Jadi setelah ini lalu diajari untuk ke C, lalu ke Python kayak gitu. Kemudian programming yang OOP dan lain sebagainya. Jenengan bisa mencari di CS50 Harvard Edu. Nah, itu akan ketemu materi belajar Scratch ini.
Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu atau murid-murid di sekolah yang termasuk teman-teman Biodify ini membuat project coding sama Scratch ini sama aja berarti kita dengan mahasiswa Harvard ya. Itu keren kan, itu kampus yang cukup bonafit ya di internasional gitu. Dalam arti kerennya itu ketika saya dalami ini dikembangkan dengan sangat bagus gitu. Semudah mungkin gitu. Akhirnya kalau menekuni Scratch ini sedikit lama, maka nanti kalau belajar Python atau JavaScript atau belajar Swift programming, kalau yang saya alami bikin apps iOS itu, nah itu nanti polanya seperti ini ya, kayak gitu. Mbak Dara kenapa dihapus screenshotnya? Share screen lagi ya, biar bisa ditunjukkan. Nah, jadi ngeblank saya nih. Atau Dara hilang nggak Dara? Mohon maaf Bu, Dara katanya terpental. Hilang ya? Ya. Ya, maklum ya anak-anak kos-kosan ini. Nah, dari sini coba saya yang share screen ya. Teman-teman yang baru aja kenal nanti bisa lihat di YouTube-nya Hashtag Coding ya. Sebentar. Ini karena saya double live ini jadi rada ini delay juga. Oke. Bisa melihat atau lihat saja di Instagram @hashtagcoding, nanti akan dialihkan ke website hashtagcoding.com. Nanti akan masuk juga ke beberapa contoh project coding dan juga dari YouTube-nya gitu. Pada intinya setelah saya mengenal Scratch ini sejak 2018 sampai saat ini saya tekuni gitu. Dari pengalaman itu menurut saya, Scratch ini adalah platform belajar coding yang visual programming yang paling fleksibel. Gitu. Bisa untuk semua, termasuk sekarang kan teman-teman Biodify itu dari biologi ya. Ya, itu tadi Dara juga menyebutkan dari matematika. Nah, kenapa? Karena itu tadi bisa mengupload gambar kita sendiri. Satu, bisa memasukkan suara. Kemudian apa itu space untuk disebutnya coding space-nya. Coding space-nya itu sudah cukup lebar dan apa ya? Istilahnya kami kalau kenal tuh desain UI UX-nya tuh rapi. Jadi kan putih, kemudian warna-warninya coding ada di sebelah kiri, kemudian ada di bawah rapi namanya. Jadi desain UI UX-nya clean, bersih gitu, bagus. Ada beberapa platform coding lain yang visual juga, itu banyak. Ada code.org, tapi dia kecil. Dan itu hanya dia untuk melatih atau mengenalkan computational thinking yang berpikir kreatifnya aja. Yang banyak ya. Dan itu kecil, jadi space coding tampilannya kecil. Kemudian kita hanya bisa drag and drop. Kita nggak bisa masukkan gambar sendiri. Desain UX-nya, UI UX-nya rada buram kalau menurut saya ya, nggak clear banget gitu, nggak clean, nggak ngejreng clean gitu. Kekurangannya sih itu kalau menurut saya ya, dan nggak bisa share screen, nggak bisa share link yang jadinya, nggak bisa share yang kode semat atau embed code. Nah, kalau Scratch ini bisa, gitu. Sebentar, sudah bisa saya share nggak ya nanti? Mbak Dara belum bisa balik. Belum bisa kembali. Sudah, Bu. Sudah? Oh, ini sudah. Oke. Lagi di kos-kosan apa di rumah? Di kos. Oh, pantesan. Nah, Dara pengalaman belajar codingnya gimana selama ini? Mulai kenal coding berapa bulan ini ya?
Saya untuk belajar codingnya baru beberapa bulan ini, sepertinya baru 2 bulan sejak magang di Hashtag Coding. Dan untuk belajarnya sendiri, saya biasanya untuk yang saya lakukan itu meniru coding yang sudah ada. Jadi di Scratch itu juga kita ada kayak guide-nya, jadi kita bisa meniru coding yang sudah dibuat orang lain. Jadi dengan saya meniru coding yang sudah dibuat orang lain itu, saya bisa tahu misal untuk membuat sprite-nya bergerak ini butuh codingan ini, seperti itu. Selain itu juga saya melihat di YouTube juga untuk codingan orang lain dan cara-caranya. Jadi saya mempelajarinya dengan apa ya? Dengan membuatnya gitu. Jadi menyalin coding yang sudah orang lain buat. Jadi saya bisa mengetahui bagaimana cara membuat codingan seperti ini. Seperti itu, Bu. Oke sih. Kalau menurut Dara, belajar coding mending pakai apa? Pakai video, pakai buku cetak, pakai e-book, pakai apa? Infografis atau apa? Kalau versi gaya belajarnya Dara sendiri. Kalau dari saya memakai video, Bu, karena kalau saya lihat di YouTube itu ada kayak semacam selain ada visualnya juga ada panduan suaranya gitu. Jadi menurut saya yang paling efektif untuk saya itu menggunakan YouTube. Oke, itu ya. Kemarin temennya Dara bilangnya kan, kelamaan Bu, mending saya coba sendiri kayak gitu. Dan pengalaman saya mengajar anak-anak coding ini sejak 2018 gitu, memulainya itu justru anak-anak sekarang itu jauh lebih banyak yang versi temennya Dara tadi. Kelamaan, saya dulu cobanya kan di Surabaya ya, secara kelas offline dulu, belum ada pandemi. Jadi kami sudah mencetak buku gitu ya, mencetak buku modul gitu. Nggak ada satupun anak-anak yang buka. Dan ketika menyimak guru, mereka menyimak dengan langsung. Jadi guru ini dia langsung begini, cepat. Dan ketika kita ada yang mau ngajarin, malah mereka nggak mau, kesuwen Bu, kesuwen gitu kan, namanya orang Surabaya ya, kelamaan gitu. Jadi itulah gambarannya, itu mungkin pola berpikir anak-anak yang mungkin sejak janin dia sudah melihat layar gadgetnya ibunya gitu ya, dari balik perut gitu ya. Mari kita ambil itu di sisi positif. Jadi saya punya tantangan yang sampai sekarang terus-menerus saya masih, semoga nanti semakin berkurang. Saya alami bahwa mengajarkan coding ini atau mengajarkan belajar menggunakan gadget ya. Gadget yang saya coba gaungkan ke teman-teman walaupun untuk anak-anak adalah pakai laptop ya atau komputer. Saya masih kurang sreg dengan mengajarkan hanya pakai iPad atau tablet. Karena matanya, kasihan mata anak, kecil gitu layarnya. Nah, itu untuk beberapa orang masih dianggap berbahaya. Artinya maksudnya saya malah mengajak anaknya untuk kecanduan gadget, gampangnya gitu. Nah, itu kalau kita tidak lanjuti dengan mundur, resikonya anak-anak kita ketinggalan informasi ataupun skill. Jadi coding ini adalah skill loh, keterampilan. Jadi kalau jenengan mempelajari coding, banyak browsing atau mendengar semua konten kreator atau para orang yang ingin bicara tentang coding itu di berbagai negara yang belajar coding nggak hanya mahasiswa jurusan informatika, gitu. Sudah banyak, malah istilahnya disebut everybody can code. Semua orang bisa coding gitu. Semua orang gimana misalnya ketika saya riset ya, misalnya desainer baju gitu. Dia ingin membuat bajunya disinkronisasikan dengan teknologi. Di dalam bajunya nanti ada sel-sel panelnya. Sel-sel panel yang mungkin seperti butir-butir seperti butir-butir magnet gitu ya, nanti nyambung ke IoT. IoT itu Internet of Things, nyambung ke HP.
Nah, supaya sinkron, itu kan harus ngoding tuh. Dan dia ngoding sendiri, gitu. Keren kan? Itu rasanya impossible bagi kita yang saya dulu mengenal coding umur 36 tahun baru kenal HTML, bikin website. Kemudian umur 40 tahun pas malah kenal Swift programming, bikin iOS app. Karena saya diterima di Apple Developer Academy di Surabaya. Rasanya ngeri banget. Rasanya saya tuh paling nggak bisa di situ, gitu ya. Rasanya itu nggak mungkin bisa. Jadi perasaan-perasaan itu ada. Akhirnya ketika saya tarik kesimpulan, kenapa saya merasa begini? Mungkin nanti teman-teman yang di sini ngerasain, aduh coding kok susah banget, ini banget, ini banget. Rasanya itu kayak dunia lain, dunia baru, eksklusif banget, nggak bisa disentuh gitu. Kenapa saya merasa begini gitu? Oh, akhirnya saya tahu jawabannya. Karena saya nggak kenal dari kecil, ya kan? Kalau belajar matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain-lain sebagainya, itu kan dari kecil ya. Dari kecil banget. Sekarang malah science for kids, arsitek for kids, banyak banget yang for kids ya. Itu bagus. Karena minimal mengenalkan kosakata ke mereka. Misalnya saya dulu di Apple Dev Academy, ketika ada bahasa, ada integer, ada boolean, ada loop, variable, if else, apapun dan ini dan itu, MVP, design thinking, UI, semuanya tuh rasanya overload ke saya. Oh, segi gitu. Aku kok nggak ngerti-ngerti. Nah, itu karena saya nggak kenal kan. 40 tahun baru kenal gitu. Nah, akhirnya kenapa ini setelah saya lulus dari Apple Dev itu saya putuskan mendalami coding for kids. Karena itu hasil riset saya untuk mengatasi kesulitan saya saat itu. Kenapa saya belajar website di 4 tahun sebelumnya saya ngerti, tapi di yang apps bikin appsnya Apple ini saya nggak ngerti-ngerti ya, cuma niru aja. Saya itu masih di tahap seperti Dara tadi. Apa niru, butuh ini dicomot gitu. Ketika ada problem beneran itu saya nggak bisa solve. Ini apa itu gitu ya. Kerangka pikirnya saya belum dapat. Kata teman saya, Bu ini belum punya logika komputasional tingginya belum dapat dan gitu. Oh iya ya, ya apa yang mempelajarinya? Akhirnya saya ketika riset bagaimana bisa memahami logika komputasi. Logika komputasi itu kita punya cara pikirnya ala komputer gitu. Jadi ala komputer itu maksudnya semua ada strukturnya, semua ada jika begini ada maka begitu, gampangnya gitulah ya. Dan kenapa computational thinking? Saya kemarin itu sampai riset lebih dalam lagi. Ngapain manusia disuruh mikir kayak komputer? Kan komputer benda tuh. Manusia kan manusia gitu ya, kita gitu. Kok kita malah disuruh cara mikirnya komputer kan kayak gitu kan. Kan yang banyak digaungkan gitu ya. Belajar coding, you can have your children know about computational thinking, about problem solving, segala skill di nanti abad berapa ya? 21, 5C, collaboration itu dan lain-lain gitu ya. Silakan nanti riset sendiri. Tapi yang ada di benak saya itu ngapain saya disuruh mikir ala komputer gitu. Oh, ngaku manusia gitu. Ternyata cikal bakal muncul bahasa computational thinking itu dari artikel seorang profesor dan itu perempuan. Mana catatan saya ya? Rada jauh. Saya catat di buku gitu. Jadi anggaplah begini, ada profesor dosen gitu, dosen IT. Kemudian dia menulis artikel berjudul Computational Thinking. Gampangnya gini, betapa pentingnya cara berpikir yang ada di ilmu komputer ini diterapkan untuk edukasi. Jadi akhirnya konsep kata computational thinking ini muncul sejak artikel itu diterbitkan. Sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, nanti
Insya Allah saya tuliskan di websitenya #coding.com atau Instagramnya ya, hasil catatan saya itu. Nah, itu yang membuka pikiran saya banget. Oh, bukan saya disuruh mikir ala komputer, tapi cara berpikir di dalam ilmu komputer ini bagus diterapkan, terutama di dunia pendidikan. Kenapa? Oh, ternyata begini. Jadi kalau dipraktekkan nanti, praktek sendiri deh, nanti akan tahu rasanya. Di Scratch itu gimana? Memang saya akui bagus banget yang bikin ini software ini, platformnya ini. Jadi biasa bikin runtut gitu. Misalnya Dara tadi, bagaimana supaya urutan slide-nya itu urut bagus. Nah, itu sequencing runtut. Jadi orang berpikir runtut. Oh, aku kalau mau sikat gigi misalnya gitu ya. Berarti gimana dulu? Ambil cangkir dulu, cangkirnya dikasih air, misalnya kalau pakai cangkir ya. Kemudian taruh, ambil sikat, sikatnya kasih air dikit, baru ambil pasta gigi dibuka. Jadi harus detil dan urut itu skill yang akan dialami oleh anak-anak kita kalau belajar coding. Kemudian dipencet si odolnya, taruh di sikatnya. Seberapa banyak? Berapa miligram, berapa ini, nah itu juga masuk, angka-angka itu masuk, masuklah matematika di situ ya. Kemudian bahasa, di programming itu kita harus punya nama properti. Jadi misalnya Dara tadi, misalnya button next dikasih nama next, background banyak dikasih nama background 1, background 2, background 3, dan lain sebagainya. Kemudian kata ditulis ada kata berudu, kata bertelur, nah itu penamaan. Itu kalau ngoding yang ngetik, kita kadang-kadang harus manggil gambar itu sesuai nama. Belajarlah literasi di situ. Gitu ya. Kemudian ketelitian. Di Scratch ini aja misalnya untuk tadi misalnya Dara menunjukkan berpindah ke kodenya berpindah dari misalnya X0 Y0 berpindah ke X10 Y10 gitu. Salah ketik nih, satunya X0 tetap tapi Y10. Loh, kok nggak bergerak ya misalnya. Kok masih di garis ini? Oh iya, X-nya sama. Anak-anak gitu biasanya. Nah, itu ada masalah, itu istilahnya ada bug atau debugging. Anak-anak teliti. Oh, loh lah angkamu sudah benar. Ayo dilihat lagi, codingnya udah benar. Udah. Angkanya dilihat, sudah benar. Oh, salah. Anak-anak teliti. Tekun, teliti. Nah, itu nanti yang skill yang terbangun, soft skill yang terbangun ketika computational thinking atau ilmu komputer atau cara mikirnya si komputer ini kita integrasikan ke dalam dunia pendidikan. Tidak hanya di sekolah, di rumah juga bagus. Gitu. Karena saya alami sendiri. Saya udah umur hampir 40 tahun baru kenal coding gitu ya. Bayangkan anak yang umur 5 tahun, 6 tahun sudah kenal. Bahagianya kita misalnya orang tua mau bikin bisnis jualan jilbab nih misalnya, Dek bikinin website Dek gitu misalnya, cepet aja itu anaknya bisa bikinin website sendiri kan, nggak usah bayar mahal-mahal, mau bentuk kayak apa, mau pop up gimana, notif gimana, dia tahu polanya. Atau dia skripsi. Jadi yang paling akhir ini saya di UC kenal anak-anak itu mereka sangat galau. Teman-teman saya waktu di Apple kan banyak anak UC ya. UC itu Universitas Ciputra Surabaya. Kalian kenapa gitu? Ini Bu harus skripsinya harus dalam bentuk website gitu. Ya kan gampang kan, saya sudah belajar website duluan ya. Kamu bikin gitu aja loh, tinggal kamu ngoding sendiri aja bikin. Kamu mau hostingnya mau beli atau mau nebeng Google. Kalau nebeng Google cuma beli domain bayar cuma 150.000 setahun gitu kan. Enggak Bu, aku order aja. Akhirnya ada order yang mungkin 2,5 juta, mungkin ada yang bayar 5 juta, lebih canggih lagi mungkin 10 juta gitu. Padahal ngoding dewe iso lho rek kadang-kadang kayak gitu. Saya selama ini berbisnis atau membuat portofolio itu saya coding sendiri gitu. Dengan versi yang sederhana. Bayangkan anak-anak kita. Nah, jadi terus terang semua jejak
rekam saya di edukasi atau estate coding itu adalah bagian dari pengalaman saya sendiri. Yang selalu saya refleksikan, seandainya mereka lebih kecil, anak-anak lebih kecil, kenal ya. Bukan saya mengajak ibu-ibu, ya kamu harus jadi programmer gitu, enggak. Kenal aja, kosakatanya kenal. Oh ada HTML, oh ada Scratch, ada Python, oh ada ini. Coba aja nanti. Berbagai bahasa programming sekarang tuh banyak sebenarnya. Sumber belajar yang gratis-gratis itu. Gitu ya. Ini saya mumpung pakai Zoom-nya rada leluasa jadi ngobrolnya banyak. Baik, saya bacakan dulu dari chatting Mas Zidni dari karir.mu. Wah, kalau bisa kolaborasi ya dengan karir.mu. Saya seneng Bu coba-coba di Scratch, tapi beberapa kode masih harus belajar. Oh iya, saya sejak 2018 kenal. Berapa tahun sekarang tuh? 6 tahun. Nanti ke web hashtag coding. Ya, siap. Oh, Scratch Junior. Oke, bedanya dengan 3.0. Scratch Junior itu adiknya. Sama-sama dari Scratch Foundation. Adiknya dalam arti untuk anak PAUD. Boleh saya tunjukkan ya. Sebentar, ini kita sudah jam berapa? Oh, lebih dari 11. Boleh saya ini ya, saya share screen-kan. Kalau bisa buka sebentar. Jadi Scratch Junior namanya aja junior. Jadi untuk anak yang usia dini banget. Siapa? Ini sebenarnya hanya bisa di mobile gadget. Sebentar. Mobile gadget itu maksudnya mobile gadget itu HP, kemudian apa namanya? iPad, iPhone dan Android segala macam. Sebentar. Karena bareng sama mobilnya. Tapi yang di laptop itu juga bisa, cuman itu bikinannya gampangnya bikinannya penggemarnya Scratch Junior. Bentar, saya coba share screen-nya. Jadi tidak resmi. Nah, ini Scratch Junior ada. Nah, ini boleh nanti tampilannya rada kecil ya di yang belakangnya ini Scratch 3.0 versi offline. Di laptop apapun. Ini kebetulan saya pakai MacBook. Nanti teman-teman di Windows juga bisa. Scratch ini juga di Windows juga bisa, di ini juga bisa. Ini yang junior. Nanti dijajarin biar ada tahu bedanya. Cuma yang di MacBook ini rada erroran ya. Gambar nanti hilang gambarnya, terus projectnya nggak kesimpan. Nah ini kayak gini. Kalau di laptop saya yang Windows dia lebih cek gitu. Duh kok suwe men. Oke. Nah kayak gini. Nanti dilihat kodenya lebih simple, nggak ada kata-kata banget, nggak ada if touching, nggak ada, cuma apa namanya simbol apa namanya ikon, nah kayak gini. Jadi ini bedanya karena dia nggak resmi banget dari Scratch Foundation, maka yang muncul pertama adalah tick. Nanti kalau install sendiri di iPad, iPhone, Android HP, tablet Android, itu kucing yang pertama. Tapi anak-anak nggak masalah. Anak yang belajar ke saya di SK Junior rata-rata juga di laptop juga. Jadi sama-sama tip ini. Tapi ini bisa dihapus. Contoh memasukkan ini yang lucu nih, tok namanya. Misalnya tok ini akan ketika disentuh, dia akan naik turun, lalu juga membesar badannya. Nah, ini kan sedikit kan ininya, cuma angka sama ini. Kemudian ada loopnya di sini, programming loopnya diulangi 4 kali, ini juga di loop 4 kali. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi bisa langsung diklik di sini. Jadi dia membesar, mengecil, dan naik turun. Naik turunnya pengennya rada tinggi, ini diketik angkanya.
Ini untuk kalau saya pikir untuk anak umur 5 tahun PAUD gitu. Tapi teman saya yang guru-guru ternyata kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD itu ini dulu belum scratch yang belakangnya. Nah, ini bisa digedein kayak gini ya. Tuh, kayak gitu. Bisa mantul. Nah, ini ya scratch junior. Itu di HP. Semua HP saya install ini. Jadi kalau iseng-iseng saya daripada nonton doang misalnya ya ngoding aja kan. Kalau diinstal nggak pakai internet, ini nggak pakai internet ya, install doang gitu. Nah, nyambung ke iseng-iseng daripada ngapa-ngapain mending ngoding. Itu menurut saya ketakutan atau saya dijudge gitu ya, saya dihakimi orang atau dinilai orang malah merusak anaknya dalam tanda kutip gitu ya. Sebenarnya nggak gitu gitu. Waktu anak-anak jenengan semua memegang gadget, apakah mending nonton doang atau main game doang, ataukah dia berpikir seperti ini gitu, bikin, ayo mana yang bagus kayak gitu kan. Nah, jadi kita berkontribusi pada ketika momen anak-anak memegang gadget itu, mereka berpikir, mereka membuat, punya mindset kreator kayak gitu ya. Jadi apa nggak akan kecanduan gadget ya, ya bisa aja tetap gitu kalau dibiarin nanti ya. Nggak mungkin anak-anak belajar gini 2 jam 3 jam ya, nggak mungkin ya, pasti bosen dong anak ya. Nanti mungkin pura-pura gini ada orang ortunya, kalau nggak ada game lagi misalnya gitu ya. Namanya edukasi edukasi kids ya pasti harus ada parentingnya gitu. Jadi nanti teman-teman bahkan guru-guru mungkin bahkan mengalami yang saya alami. Kalau mungkin mensoundingkan atau mengenalkan belajar sesuatu yang pakai gadget, harus bersiap dengan komentar seperti itu. Gak garai anakku kecanduan tak misalnya. Merusak anakku saja misalnya kayak gitu ya. Nah, itu yang saya alami sejak dulu 2018 sampai sekarang. Namun sedikit demi sedikit semoga saya coba apa namanya tampilkan atau beritahukan bahwa pilihan stop semuanya tidak mau pakai gadget itu saya menerima, paham, dan tidak ingin bertarung di situ. Nanti anak Anda gagal nggak? Karena ada yang misalnya seniman aja atau apa aja yang sama sekali nggak gadgetable, mereka berhasil di luar bisa. Jadi itu semua pilihan hidup, monggo. Tapi bahwa tantangan ke depan kita itu sudah IT banget ya kan? Ada AI, ada drone, ada segala macam ya kita ya. Minimal itu tadi anak-anak dari murid-murid kami itu kalau saya tanya ortunya, anak-anak gimana Bu habis belajar coding? Itu bapaknya anaknya laptopnya bapaknya error, dikasihkan anaknya dia bisa gitu. Kalau menurut saya sih ya nggak langsung canggih, mereka langsung jadi punya skill teknisi komputer gitu ya. Tapi mereka sudah punya pola pikir itu tadi. Jadi misalnya yang ngehang itu Google Chrome-nya. Si anak-anak ini tahu, oh harus ke kontrol panel, harus buka program apa itu apa namanya ya, program itu, memilih Google Chrome-nya misalnya, harus clear cache misalnya, atau uninstall dulu nanti install lagi ya kayak gitu. Itu kan cara berpikir urut. Padahal saya ya nggak ngajarin kan, mau ngajarinya cuma ini kok drag and drop bikin warna-warni ya. Tapi ternyata bisa, oh ternyata ngaruhnya gitu ya. Itu. Terus apalagi Bu, misalnya di sekolah itu ada dikenalkan hal baru. Nanti sekarang sekolah sudah pakai e-learning ya, pada punya LMS. Nanti di website sekolah misalnya untuk register, untuk upload kerjaan PR-nya dan lain-lain itu sudah PD sendiri tahu gitu. Saya pun juga nggak ngajarin gitu kan. Ngajarinnya cuma coding itu tadi. Jadi menurut saya pun ngalami itu juga. Jadi PD tahu, oh kalau ini error apa ya kira-kira. Nah, itu di dalam programming disebut decomposition. Kita dekomposisi dulu. Sama kayak kita dikasih Lego yang udah jadi bentuk Naruto misalnya. Kemudian ada yang error loh. Di dalamnya kan harusnya warnanya kan merah. Kok ini kok biru? Di tengah-tengah gimana? Ya dibongkar dulu toh.
si Lego Naruto ini. Nah, sampang dekomposisi adalah membongkar. Bongkar dulu, nggak semuanya, tapi kira-kira bagian yang salah mana, kemudian itu dibenahi, nah kayak gitu. Struktur berpikir yang saya yang udah tua pun ngalami gitu ya. Oh, ternyata anak-anak ngalaminya efeknya gitu. Dan menurut saya coding ini untuk kids ya, terutama maksudnya yang visual ini, itu jadi pintu masuk belajar coding anak-anak yang sesuai zamannya. Jadi mereka kan suka, anak-anak sekarang kan suka visual programming ya. Suka visual, sorry, visual programming. Suka visual, suka apa namanya? Ada gambar, ada gerak, ada suara seperti yang Dara tadi bilang gitu. Nah, itu anak-anak zaman sekarang kita sampai ke bayi-bayi nanti anak-anak kita akan seperti itu. Jadi menarik dan ada di layar, menarik. PR kita parenting, bahkan sampai anak saya kuliah pun itu masih PR. Jadi saya terus mengingatkan jaga matanya, jaga kesehatannya lah, sholatnya, ininya, itunya itu masih tetap diingatkan ya, namanya manusia. Jadi apalagi jenengan yang anaknya kecil-kecil atau guru-guru yang murid-murid sekolah SD atau TK atau itu. Jadi saya misalnya setelah ngajar, ini jaga kesehatan ya, nanti begini ya, kayak gitu masih harus disounding gitu. Itu yang saya bagikan dari teman-teman. Nanti sekali lagi bisa silahkan ke YouTube, share apa itu namanya. Kemudian ada training guru coding juga, nanti dilihat di Instagram ya. Ada training guru coding, ada kelas online coding, atau yang ingin berkenalan dengan coding, silakan nanti kontak saya, misalnya sekolahannya pengen, tapi kalau bisa kita online dulu ya, Surabaya panas soalnya. Kalau pergi-pergi wes gak kuat, panas banget. Kita kenalan online dulu, dan menurut saya itu kalau kena belajar coding itu sebenarnya enakan online atau enakan dengan secara mandiri lihat video YouTube, lihat e-book kayak kayak gitu, karena sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan bisa diulang-ulang gitu. Pengalaman saya itu lebih efektif ngajar anak-anak coding itu online daripada yang di offline di saat dulu. Ini malah cepat malahan jadi untuk sharing saya. Silakan dilanjutkan ke Siham dan Dara. Nah, ini rada loading, mau stop sharing dulu saya. Oke, Siham, silakan dilanjutkan. Sama ditutup ya, udah adzan maghrib, udah kita lebih setengah jam nih. Ya, baik, nggak kerasa ya waktunya sudah hampir habis dan materi yang disampaikan oleh Kak Dara juga tadi udah sangat seru dan menarik banget nih. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Kak Dara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit closing statement dari saya. Jangan takut mencoba untuk memulai coding. Jangan berpikir coding ini kita sekarang nggak butuh nih. Kenapa harus belajar sekarang kayak gitu? Nah, kenapa tetap harus berani belajar? Karena secara tidak langsung coding ini juga pola pikir kita. Jadi kita bisa lebih kreatif, bisa terlatih computational thinking-nya dan juga problem solving-nya seperti itu. Jadi kita mungkin bisa langsung belajar coding dari sekarang meskipun istilahnya belum butuh atau belum urgent seperti itu. Mungkin itu sedikit closing statement dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dara tadi atas closing statement-nya. Yang terakhir mungkin ada closing statement dari Bu Heni sebelum kita tutup acara Sundays Coding pada pagi hari ini. Oke, terima kasih untuk semua yang hadir. Saya harap dari paparan saya tadi juga Dara nanti bisa digaungkan lagi ke teman-teman sekitarnya, di saudaranya gitu ya. Silakan mengenal dari YouTube kami, kemudian atau menyampaikan pertanyaan atau apa bisa dari DM Instagram #coding ataupun di postingan-postingannya ya, bisa berkomentar di postingan itu. Nah, saya harap dari sini kita bisa berkontribusi ya untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar anak-anak kita, gitu. Dan bisa menjadi skill yang salah satu future skill yang
yang sebaiknya dikuasai oleh anak-anak untuk mereka bertahan dan mempunyai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Saya harapkan teman-teman membantu kami untuk mensoundingkan bahwa segala kecemasan terhadap teknologi itu bisa dipahami nanti jika orang tuanya memahami atau mencoba mengulik sendiri ini apaan sih gitu ya. Jangan buru-buru dijudge duluan gitu. Jadi pelajari dulu fungsinya apa, bahayanya apa, dicegah. Sebagai orang tua juga harus tetap mengawasi karena sampai dia dewasa juga kita tetap harus ngingetin gitu. Dan semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman. Gitu saja. Silakan ditutup, Siha. Baik, terima kasih atas closing statement-nya tadi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka ditutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, tiada kata cukup dalam berdoa. Saya, Siham, selaku moderator pada acara Sunday Coding kali ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada para partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Sunday Coding kali ini. Dan saya juga mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada kesalahan kata. Semoga apa yang disampaikan pada materi Sunday Coding kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara Sunday Coding berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dara, Siham, Lesti, dan juga teman-teman, Ibu Parama, dan lain-lain ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.